Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di mana Bapak Ibu Saudara berada hari ini, senang sekali kami bisa berjumpa kembali lewat tayangan ibadah online hari ini 10 April 2020. Kita boleh merayakan ibadah Paskah yang merupakan kematian Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari yang sangat penting bagi kita, bersejarah bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Karena seorang pribadi yang turun ke bumi ini seharusnya dia hidup. Tetapi dia rela memberi diri, bahkan mati di kayu salib untuk saudara dan saya boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu hari ini sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Walaupun kita tidak dapat beribadah secara komunal di dalam gedung-gedung gereja, tapi tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya hadirat lawatan pengurapan jamahan Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang, tempat dan waktu. Dia ada di tempat ini dan dia juga ada bersama-sama saudara di tempat saudara masing-masing. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini di hadapan Tuhan. Kita tutup mata dan tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tidak dapat kami berkata, bahkan ungkapan terima kasih kami kurang rasanya untuk mengungkapkan setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi kami. Engkau yang seharusnya hidup, tapi Kau rela mati supaya kami boleh hidup di dalam kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kami mempersiapkan hati kami. Kami membawa ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Pujian penyembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Dan terlebih hidup kami mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, segala pujian kehormatan hanya bagi Engkau Raja di atas segala raja pagi hari ini yang kami sembah dan kami muliakan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur.
kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Sungguh kami berterima kasih kepada Engkau Allah kami yang hidup. Engkau Tuhan yang telah mati bagi kami. Pengorbanan-Mu menyelamatkan kami. Kalau hari ini kami boleh ada Tuhan, semua oleh karena kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Hanya satu-satunya Tuhan yang sudah memberi hidup bagi kami hari ini. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Pengorbananmu sempurna. Kami memuliakan Yesus, Engkau hadir. Engkau melawat kami Tuhan. Segala pujian, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat suara agar hatimu yang baik. Lagi kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kau beri rezeki bagi kami Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menikmati-Mu Tuhan. Kau hadir di sini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat
Haleluya, haleluya. Kami kagum kepadamu Yesus. Kami kagum kepadamu ya Bapa. Kami kagum kepadamu ya Roh Kudus. Terima kasih. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Bapa. Di mana Bapakku yang baik telah mengutus anaknya, bahkan mengorbankan anaknya, Yesus Kristus, untuk menebus dosa kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami boleh merayakan Paskah kematian Yesus. Engkau telah mati ganti kami. Engkau memikul dosa kami. Engkau menebus dosa kami. Kami bangga kepadamu Yesus. Engkaulah Allah Tuhan kami, Sang Penebus dosa. Kami boleh menikmati hidup sampai pada pagi ini. Karena Yesus telah mati buat kami. Mati ganti kami. Seharusnya kami harus mati di salib. Seharusnya kami harus mati sebagai upah dosa. Upah dosa adalah maut, kematian kekal. Tapi karena begitu besar kasih Allah kepada kami, maka Bapa di surga telah mengirimkan, telah mengutus, telah memberikan Yesus putranya yang tunggal itu untuk menebus dosa kami. Kami boleh menikmati kuasa salib Yesus, kuasa pengampunan, kuasa pemulihan, kuasa kesembuhan, kuasa pembebasan oleh karena salib Yesus. Kami percaya sampai hari ini bahkan sampai kekal, salib-Mu adalah kekuatan Allah yang memampukan kami hidup iring Yesus sampai Engkau datang yang kedua kalinya Bapa. Untuk menjemput kami boleh menikmati surga yang kekal ya Bapa. Bersyukur pada pagi ini kami boleh menikmati Engkau dalam memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk karya-Mu dari awal hingga pertengahan kebaktian kami. Berkati pelayan-pelayan musik, pelayan pujian, bahkan kami semua telah memuji menyembah Tuhan. Kami percaya kami sudah diberkati. Ya Roh Kudus, kami siap untuk menerima berkat yang lebih lagi daripada-Mu Tuhan. Firman Allah, bahkan sebentar perjamuan suci yang akan kami nikmati ya Bapa. Kami mohon sebelum kami mendengar firman Tuhan, kuduskan, sucikan hati kami, tubuh roh jiwa kami, pikiran kami dengan kuasa darah Yesus. Agar kami benar-benar siap untuk kami mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terlebih kami siap untuk kami hidup sesuai firman Tuhan. Hidup melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia ya Bapa. Kami siapkan hati kami, pikiran kami dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kehausan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Yang siap mendengar firman Tuhan, katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan baik. Pada pagi hari ini, Jumat Agung, tanggal 10 April 2020, kita boleh menikmati kebaktian Paskah pertama atau Paskah kematian Yesus. Walaupun secara virtual atau online, saya percaya tidak mengurangi kesukacitaan kita, tidak mengurangi kenikmatan kita akan firman Tuhan. Kita percaya dimanapun kita berada, di rumah ataupun dimanapun saudara berada pada pagi ini, jika saudara menikmati kebaktian online, saudara pasti diberkati. Yang penting saudara sungguh-sungguh rindu dan haus akan firman Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, Paskah untuk tahun 2020 mengambil tema salib adalah kekuatan Allah. Kita percaya salib Yesus bukan sekedar simbol atau mungkin gambar atau benda mati. Tapi bicara salib yang sesungguhnya adalah menggambarkan pengorbanan Yesus, menggambarkan pengampunan Yesus. Salib juga menggambarkan bagaimana kita dengan Bapa
dipulihkan hubungannya. Akibat dosa, hubungan kita dengan Bapa putus, tapi oleh karena salib Yesus, maka hubungan kita dengan Bapa dipulihkan lewat Yesus, anak tunggal Bapa yang rela datang ke dalam dunia, mengosongkan dirinya, dia mengambil rupa sebagai manusia, bahkan sebagai manusia, dia rela mati, disiksa untuk kita menebus dosa kita. Itulah yang kita rayakan pada pagi ini dalam kebaktian Paskah kematian atau ibadah Jumat Agung. Saudara, salib adalah kekuatan Allah. Kita akan sama-sama lihat dalam firman Tuhan sebagai ayat tema kita. Mari saudara Bapak Ibu, kalau boleh mempersiapkan Alkitab saudara atau mungkin HP saudara yang ada aplikasi Alkitabnya, kita buka ayat tema kita, yaitu dari suratan Rasul Paulus kepada umat Tuhan yang ada di kota Korintus. 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-18. 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-18. Kalau Bapak sudah ketemu, mari saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian, dan mari kita sama-sama menikmati firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini yang kita dengar, yang kita nikmati, kita renungkan akan menjadi berkat buat saudara, akan membawa perubahan, pemulihan bagi saudara, dan sebagai hadiah Paskah bagi saudara. Demikian firman Tuhan, 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Dalam bagian akhir ayat ini, saudaraku, jelas tertulis bahwa bagi kita yang diselamatkan, bagi kita yang menjawab panggilan Tuhan dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan percaya akan pemberitaan salib Yesus, maka kita yang diselamatkan itu akan menikmati kekuatan Allah, kuasa Allah di dalam karya salib Yesus. Salib adalah kekuatan Allah. Saudara, kalau saudara perhatikan dalam ayat bagian A, 18 bagian A, pasal 8, pasal pertama 1 Korintus 18a, di situ tertulis demikian, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Siapakah yang dimaksud dengan bagi mereka yang akan binasa? Yaitu bagi mereka yang menganggap pemberitaan salib adalah kebodohan, bahkan acuh tak acuh, tidak mau percaya akan pemberitaan salib Kristus Yesus, salib yang adalah menggambarkan pengorbanan dan keselamatan yang Yesus kerjakan. Dia tergantung di salib, darah tercurah di atas kayu salib. Dia mati di salib. Nah, kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Untuk lebih jelasnya kita coba lihat dalam ayatnya yang ke-23 dan 24. 1 Korintus 1 ayat 23 sampai kepada ayatnya yang ke-24. Akan nampak lebih jelas siapakah yang dimaksud dengan mereka yang akan binasa. Ya, mari kita lihat dalam ayat 23 pasal pertama 1 Korintus. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Nah, saudara coba mari perhatikan baik-baik ayat 23 ini. Bahwa pemberitaan tentang salib Yesus itu bagi orang-orang Yahudi yang sampai hari ini dia tidak percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Sampai hari ini dia masih menunggu, mereka masih menunggu Sang Mesias. Saudara tahu justru orang-orang Yahudi lah yang membunuh Yesus. Ya, kenapa? Dengan datangnya Yesus ke dalam dunia sebagai juru selamat, sebagai raja damai, maka bagi orang-orang Yahudi adalah kebodohan atau berita bohong, hoax.
Atau kebodohan, mana mungkin Yesus anak tukang kayu akan menjadi raja bagi Israel. Itu kebodohan, berita bodoh, itu berita bohong, hoax. Kalau mungkin dulu sudah ada istilah hoax, akan viral saudaraku. Nah itu kebodohan. Ya bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, bahkan menjadi sandungan. Saudara tahu ketika Yesus lahir, ada berita bahwa sang raja telah lahir, maka gemparlah Yerusalem. Bahkan raja yang ketika itu memerintah, Herodes pun marah besar. Wah ini bahaya ini. Jadi sandungan bagi orang-orang Yahudi. Dan bagi orang-orang yang bukan Yahudi itu suatu kebodohan. Nah inilah yang dimaksud dengan siapakah bagi mereka yang kebinasa. Itu bagi orang-orang Yahudi yang menganggap bahwa salib adalah sandungan. Bagi orang-orang bukan Yahudi, salib adalah suatu kebodohan. Itulah orang-orang yang akan binasa. Karena menganggap pemberitaan tentang salib adalah kebodohan. Nah tapi mari kita lihat seterusnya. Ada 24. Tetapi, nah dengar baik-baik, ini berita baik. Untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi yang tadi menganggap berita tentang salib adalah suatu sandungan, ya, maupun orang bukan Yahudi yang tadi menganggap bahwa berita tentang salib adalah suatu kebodohan. Tapi ketika mereka mau menjawab panggilan Tuhan akan karya keselamatan lewat Yesus yang disalib, maka baik bagi orang Yahudi maupun bagi orang bukan Yahudi, tetapi mereka menjawab panggilan Tuhan, mereka mau percaya kepada Yesus yang mati ganti orang-orang berdosa sebagai penebus dosa, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka akan menikmati kekuatan Allah. Apa artinya kekuatan Allah? Artinya kuasa Allah akan bekerja untuk menyelamatkan mereka-mereka, baik orang Yahudi maupun orang-orang bukan Yahudi. Mereka akan menikmati kuasa Allah, kuasa penebusan, kuasa keselamatan. Bahkan menjadi hikmat Allah, memberikan hikmat, memberikan pengertian tentang keselamatan, memberikan pengertian tentang hal kerajaan Allah. Saudara, ini hal yang sungguh berita Paskah yang baik. Tapi pertanyaannya pada pagi ini, apakah saudara semua sudah betul-betul yakin sebagai orang-orang yang dipanggil dan dipilih untuk diselamatkan dan menjawab panggilan Tuhan, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Nah sebelum saya lebih jauh menjelaskan firman Allah dengan tema kita salib adalah kekuatan Allah, saudara, sedikit saya akan menyampaikan beberapa hal, saudara, bahwa bicara kematian Yesus Kristus Sang Juru Selamat manusia itu terjadi pada abad pertama Masehi, abad ke-1 Masehi, ya sekitar tahun 30 sampai 33 Masehi. Itu peristiwa di mana Yesus disalibkan di Bukit Golgota. Nah, kenapa Yesus mengalami kematian dan harus mati disalib? Sebagai bentuk hukuman yang harus diterima oleh Yesus. Bahkan saudara harus tahu bahwa hukuman mati yang paling hina itu di tengah-tengah bangsa Israel adalah hukuman salib. Nah, Yesus mengalami kematian salib atau mengalami hukuman mati dengan disalibkan. Itu semua dijatuhkan ataupun terjadi atas perintah daripada gubernur kerajaan Romawi yang ketika itu menguasai Israel. Gubernur kerajaan Romawi untuk provinsi Yudea yang bernama Pontius Pilatus. Kenapa gubernur Yudea ini yang bernama Pontius Pilatus memerintahkan hukuman mati bagi Yesus dengan cara disalib? Karena waktu itu Pontius Pilatus mendapatkan laporan dari pemuka-pemuka agama Yahudi bahwa Yesus Kristus mengaku sebagai raja bagi orang Yahudi. Nah, inilah yang bicara yang tadi dimaksud dengan sandungan bagi orang-orang Yahudi. Ketika Yesus memberitakan bahwa dialah raja, ya, raja orang-orang Yahudi, raja yang memang Tuhan utus bagi mereka, maka bagi orang Yahudi ini suatu sandungan. Wah, ini bahaya. Walaupun Yesus menyampaikan bahwa untuk sampai menjadi raja dia harus mengalami proses salib Yesus, kematian. Nah,
Itu sedikit sejarah, saudara. Nah, sekarang yang kita mau kaitkan dengan peristiwa-peristiwa, ya, peristiwa-peristiwa yang membuktikan betapa dahsyatnya penyaliban Yesus. Ya, sebelum saya membawa saudara kepada firman Tuhan lebih jauh, nanti bagian-bagian akhir, apa sih makna kekuatan Allah di balik salib Yesus itu? Kita akan lihat, saudaraku, beberapa fakta-fakta ataupun peristiwa-peristiwa yang menyertai kematian Yesus, ya, yang saudara boleh nanti lihat di dalam Injil baik Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saudaraku. Ya, yang pertama, peristiwa yang membuktikan kedahsyatan akan peristiwa penyaliban Yesus. Yang pertama, ketika Yesus disalibkan dan ketika setelah Yesus menyerahkan nyawanya, tabir bait suci terbelah dua. Saudara boleh baca saja, di dalam Injil itu dicatat dengan sangat jelas. Lalu apa lagi yang terjadi? Untuk menggambarkan betapa dahsyatnya penyaliban Yesus itu. Ada kekuatan Allah yang sangat dahsyat di balik peristiwa salib Yesus. Terjadi gempa bumi, saudaraku. Bahkan bukit-bukit batu terbelah. Dahsyat, saudaraku. Kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang-orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ini terjadi nyata, bukan hoax, saudaraku. Nyata. Sesaat setelah Yesus mati disalib dan menyerahkan nyawanya, pada hari ketiga ketika Yesus bangkit, maka orang-orang ini pun keluar dari kubur. Artinya waktu Yesus mati, mereka sudah hidup dalam kubur. Tapi pada hari ketiga ketika Yesus bangkit, mereka pun keluar dari kubur dan mereka masuk ke kota kudus, menampakkan diri kepada orang banyak. Wow, kalau ini terjadi pada zaman sekarang, viral, saudara. Jadi breaking news, saudara. Breaking news, saudara. Apalagi di balik peristiwa salib, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya pun yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Dahsyat. Ya, masih ada lagi, saudaraku. Ya, peristiwa-peristiwa yang menggambarkan kedahsyatan daripada kekuatan dan kuasa Allah di balik peristiwa salib. Kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan Yesus, melihat ketika Yesus mati, dia berkata apa? Sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan juga akhirnya kepala pasukan ini pun memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Nah, ini bukti-bukti nyata, saudaraku. Masih ada lagi, Bapak Ibu. Kemudian datanglah para prajurit untuk mematahkan kaki orang-orang yang disalib, karena memang ada aturan di sana. Sebelum jam 6 sore mereka harus mati. Nah, kalau mereka belum mati, maka cara yang paling cepat adalah kakinya diputuskan, ya, mungkin dengan pedang diputuskan. Nah, ketika para prajurit memeriksa ketiga orang disalib ini di tengah-tengah Yesus dan penyamun di kiri kanannya, nah, mereka melihat bahwa Yesus sudah mati sebelum kaki-kaki mereka yang diputuskan, dipotong, saudaraku. Ketika mereka sampai kepada Yesus, mereka melihat bahwa Yesus telah mati. Dan mereka pun tidak jadi untuk memotong kaki Yesus. Tapi mereka menikam lambung Yesus dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Saudara, peristiwa yang dahsyat, saudaraku, yang sungguh di luar nalar, di luar kebiasaan yang terjadi ketika itu. Yang terakhir, Bapak Ibu, apalagi peristiwa yang terakhir yang bisa kita catat, yang bisa nanti kita lihat di dalam Injil. Sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk menonton peristiwa penyaliban Yesus, melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka semua sambil memukul-mukul diri, saudaraku. Dahsyat, fenomenal kematian daripada Yesus, saudaraku, peristiwa salib Yesus. Nah, sekarang saya akan lebih jauh, saudaraku, menerangkan, menjelaskan apa makna salib adalah kekuatan Allah. Saya akan bawa pada bagian lain, pada pandangan lain. Ada banyak orang yang menyalah artikan salib. Nah, saya hari ini pakai salib
Ya, salib dari besi putih, saudaraku. Apakah bicara bahwa salib itu ada kekuatan Allah, artinya ketika kita memakai salib ini lalu kita mempunyai ilmu yang kuat, ilmu yang supernatural. Ya, kita mungkin kebal, ya kebal mungkin dengan senjata, kebal mungkin dengan parang, atau mungkin kalau sekarang lagi ada wabah virus corona, ketika kita memakai salib ini, saudaraku, kita akan kebal dengan virus corona. Jangan menyalahartikan kekuatan Allah dalam salib Yesus, Bapak Ibu. Ada banyak orang pakai salib besar-besar, mungkin sampai saking beratnya sampai susah jalan. Atau mungkin ibu pakai salib sebagai di telinganya, anting-anting sampai saudaraku susah berjalan. Atau mungkin ada orang mungkin mentato dirinya dengan salib, mungkin di dahinya dibikin tato salib. Lalu ketika saudara memakai tato salib, pakai kalung salib, pakai gelang salib, anting-anting salib, apakah saudara lalu memiliki kekuatan Allah karena memakai benda-benda ataupun simbol-simbol itu? Bukan demikian, saudaraku. Itu keliru, saudaraku. Jadi kekuatan Allah, power of God di dalam salib bukan terletak pada benda mati, saudaraku. Lalu bagaimana? Apa yang akan kita perdalam, akan kita pelajari? Kalau bicara kekuatan Allah bukan di dalam barang-barang, benda-benda berupa salib, saudaraku. Saudara yang kekasih, saya akan ajak saudara membaca firman Tuhan dari 1 Petrus. Saya akan kiranya saudara masih terus menikmati firman Tuhan. 1 Petrus pasal 2, kita lihat ada 21. Apa sih kekuatan Allah? Apa sih otoritas Allah lewat salib Yesus, saudaraku? Mari kita buka di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-21. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-21. Haleluya. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-21. Sudah ketemu semua? Mari kita membaca firman Allah, saudara baca dalam hati, saya akan bacakan dengan bersuara. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Apa? Kekuatan Allah, kuasa ilahi di balik karya salib Yesus yang bukan terletak pada simbol-simbol, gambar-gambar yang mungkin saudara bisa pasang gambar salib di rumah, nggak salah. Saudara boleh pasang salib kayu di rumah, nggak salah. Saudara pakai kalung salib, nggak salah, tapi bukan di situ letak kekuatan Allah. Kalau sampai ini salib punya kekuatan, saudaraku, ini jadi jimat, saudaraku. Ya, untuk melindungi diri saudara, betul? Ini bukan jimat. Tapi kekuatan daripada Allah itu yang ada di dalam salib Yesus itu tergambar dari apa yang telah kita baca dalam 1 Petrus 2 ayat 21. Itulah kuasa keteladanan Yesus. Saudara lihat baik-baik dalam ayat bagian B. Telah meninggalkan teladan bagimu. Siapakah itu? Yesus. Yang telah menderita, bahkan mati ganti kita. Dia telah meninggalkan teladan, kuasa keteladanan Yesus, di mana firman Allah katakan pada pagi hari ini, mari kita ikut jejak teladan Yesus. Itulah kuasa salib Yesus yang sesungguhnya. Tanyaan pada pagi hari ini, sudahkah saudara betul-betul sebagai orang percaya, anak Tuhan, mengikut jejak teladan Yesus, saudaraku? Ketika saudara sungguh-sungguh sebagai pengikut Yesus, mengikuti jejak teladan daripada Yesus Kristus, dari mulai dia lahir, dia hidup, mati, bangkit. Itulah kuasa salib yang sesungguhnya. Kuasa keteladanan Yesus. Kuasa daripada kepribadian Yesus. Kuasa daripada karakter Yesus. Itulah kuasa Allah di dalam salib Yesus, saudaraku. Haleluya. Saudara, mari kita akan belajar dua hal pada pagi ini. Kita lalu bertanya, lalu apa saja teladan daripada salib Yesus yang adalah kuasa Allah yang Allah berikan kepada kita? Di manakah letak daripada kuasa keteladanan lewat karya salib Yesus? Nah, oke, yang pertama, saudara, dengan kita mempelajari akan karya Yesus lewat salib, kita menerima teladan yang pertama,
Yaitu apa? Saudara boleh catat baik-baik. Kita sedang dilatih memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Itu jejak yang harus kita ikuti. Itu teladan yang harus kita ikuti sebagai hasil karya salib Yesus yang penuh kuasa. Yang pertama, apa itu teladannya? Yang pertama, kuasa keteladanan Yesus, yaitu kita sedang dilatih untuk memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Kita buka dalam Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Ada dua hal, saudaraku, yang kita bisa pelajari daripada kuasa keteladanan daripada salib Yesus, saudaraku. Ya, yang pertama, di mana kita sedang dilatih, diajar untuk memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara lihat baik-baik, kuasa yang pertama daripada salib Yesus itu teladan di mana Yesus melatih kita untuk kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Dia mengosongkan dirinya, dia tidak mempertahankan apapun yang dia miliki, kemewahan, kemuliaan surga. Bahkan dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, bahkan sebagai manusia dia mati sampai disalib. Saudara lihat di dalam beberapa peristiwa-peristiwa dalam firman Allah. Apa teladan dari sikap Yesus, dari pikiran Yesus, bahkan dari perbuatan Yesus sampai dia mati disalib dan bangkit pada hari ketiga. Kita lihat ketika Yesus difitnah, ketika dia dicaci maki, Yesus tidak membalas mencaci maki. Saudara silakan nanti saudara lihat di rumah ya, atau saudara boleh periksa nanti setelah ibadah ini, di mana ayatnya? Jadi per saudara ya, saya nggak akan berikan ayatnya karena waktu sangat terbatas. Ya, di mana ayatnya? Ketika difitnah, dicaci maki, Yesus tidak membalas mencaci maki. Oke? Yang kedua, apa teladan daripada sikap, karakter, ya, pikiran, perasaan, perbuatan Yesus, saudaraku? Yang adalah menjadi kuasa untuk kita, menjadi kuasa salib Yesus buat kita sebagai orang percaya. Dia tidak menjawab sepatah kata pun ketika dia disiksa, dia dihina. Dia tidak menjawab satu patah kata pun, tidak ada yang keluar dari mulut Yesus. Dia seperti domba keluh, dibawa kepada pembantaian. Tidak ada protes, tidak ada namanya perdebatan, marah apalagi, tidak ada. Saudara, inilah kedahsyatan daripada karya pengorbanan Yesus. Bahkan yang sangat fenomenal, Yesus dia mengampuni orang-orang yang telah menyalibkan Yesus. Dia mengampuni. Ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Siapakah mereka? Itulah para tentara serdadu-serdadu Romawi yang menyiksa Yesus. Orang-orang banyak yang mencemooh Yesus. Bahkan juga Pilatus. Saudara tahu nggak, saudaraku? Dalam firman Tuhan tertulis bahwa Pilatus sesungguhnya tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Tapi karena desakan orang banyak, karena demonya orang-orang banyak yang nggak suka dengan Yesus, karena Yesus mengaku sebagai Raja, Yesus mengampuni mereka. Bahkan juga Yesus mengampuni mereka-mereka yang telah memaku Yesus di salib, menombak Yesus, saudaraku. Aduh, saudara, nggak terbayangkan. Ini fenomenal, saudaraku. Inilah kekuatan Allah di balik salib Yesus, saudaraku. Nah, sekarang sebagai pengikut Yesus, saudaraku, apakah saudara siap mengikuti jejak daripada salib Yesus, saudaraku? Ketika engkau dihina, engkau diolok-olok, engkau difitnah, engkau digosipin,
ya viral di medsos, di grup WhatsApp. Saudara marah, tersinggung, saudara merasa hak diri saudara diinjak-injak. Ayo, ini menjadi renungan Paskah buat saudara, bahkan juga buat saya pribadi, saudaraku. Itu hal yang Yesus mau ajarkan pada pagi hari ini. Makanya mengapa Rasul Paulus berkata demikian? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, saudara. Saudara, renungkan ini, poin pertama ini. Bahwa kuasa salib Yesus itu adalah kuasa, bicara kuasa keteladanan Yesus. Di mana kita diajar, dilatih untuk memiliki pikiran, perasaan, perbuatan, tingkah laku, sikap, karakter seperti Yesus. Nah, yang kedua, yang terakhir. Apakah kuasa keteladanan salib Yesus? Ini yang tidak enak untuk didengar ya Bapak Ibu ya, tapi kita harus terima ini. Apa itu yang kedua? Yaitu penderitaan adalah kasih karunia, kemuliaan, dan kehormatan. Ini kuasa Allah, kuasa firman, kuasa salib Yesus, saudaraku. Kuasa daripada pengorbanan Yesus, di mana dia telah menderita, dan di balik itu penderitaan, percayalah, ada kasih karunia, ada kemuliaan, ada kehormatan. Bisa bilang amin? Saudara, kita lihat, saudaraku, ayatnya dalam Ibrani 2. Ibrani pasal 2, saudara. Ibrani pasal yang kedua, kita lihat ayatnya, ayat yang ke-9. Ibrani pasal 2, ayatnya yang ke-9. Haleluya. Ibrani pasal 2, ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan, Ibrani pasal 2, ayatnya yang ke-9. Oke, tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Dan kasih dalam ayat 9 bagian A, dia Yesus untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, itu Yesus. Tapi kita lihat, karena penderitaan maut, karena salib Yesus, karena karya salib Yesus yang adalah kekuatan Allah, maka Yesus pada akhirnya setelah dia mati, bangkit pada hari ketiga, dan naik ke surga, dimuliakan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dihormati, diagungkan. Saudara, hal yang kedua, saudaraku, kita bisa pelajari apa sih kekuatan Allah, kuasa Allah di balik salib Yesus, saudaraku, di balik pengorbanan Yesus, di mana kita diajar bahwa penderitaan yang kita alami justru adalah kasih karunia untuk kita menerima kemuliaan dan kehormatan yang kekal, yang tidak akan dapat diambil oleh siapapun. Saudara, hari-hari ini, saudara mungkin banyak alami penderitaan-penderitaan. Ya, baik mungkin masalah dalam kehidupan rumah tangga, masalah pekerjaan, ya, masalah pendidikan saudara, karir, terlebih sekarang saudara kita masih dalam masa-masa yang suka karena wabah yang terjadi, saudara. Percayalah, saudara sudah banyak melihat di medsos beberapa negara yang akhirnya mereka-mereka yang mungkin selama ini cuek dengan Tuhan, mereka cuek dengan salib Tuhan, mereka cuek dengan gereja, mereka tidak lagi mau datang beribadah. Saudara lihat di medsos, silakan. Di beberapa negara mereka menyembah Tuhan di tengah jalan, mohon ampun kepada Tuhan. Itulah makna daripada salib Yesus, saudaraku. Kenapa Tuhan izinkan dunia mengalami penderitaan? Hanya karena satu virus kecil menggegerkan dunia, saudaraku. Kita sudah sangat menderita dibuatnya, saudaraku. Dan banyak negara, banyak pribadi, ya, yang kita bisa lihat di media sosial, mereka datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, mohon ampun. Mereka kembali kepada Tuhan, mereka kembali beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Saudara, kiranya, saudaraku, lewat firman Allah pada pagi ini, kuasa salib Yesus itu
memberikan kita kekuatan bahwa Tuhan mengizinkan berbagai pencobaan, penderitaan, sebagaimana Bapa mengizinkan Yesus menderita. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia yang berdosa ini, untuk menebus dosa kita ini. Yang hina kita dimuliakan, yang berdosa kita disucikan, yang harusnya kita mati kita boleh hidup, yang miskin jadi kaya, walaupun Yesus harus menjadi miskin untuk kita, dia mati ganti kita. Itulah makna bahwa di balik salib itu, saudaraku, ada kekuatan Allah. Kalau saudara perhatikan baik-baik firman Allah, di bagaimana pengalaman di Yesus, karya salib Tuhan Yesus, semakin jelas bahwa terkadang Tuhan mengizinkan kita mengalami ajaran dan bahkan hajaran-hajaran. Sebagaimana Ibrani 12 ayat 6, mari kita buka sebagai terakhir. Tim musik dan singer boleh ambil tempat. Kita buka ayat terakhir. Kita kadang-kadang harus menerima hajaran-hajaran yang Tuhan perluas, saudaraku. Untuk apa? Supaya kita kembali kepada jalan Tuhan, kembali kepada ajaran Tuhan, kembali kepada kehendak Tuhan. Kita buka dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6 sebagai ayat terakhir untuk semua pada pagi hari ini. Haleluya. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6. Kita akan buka firman Allah ini Bapak Ibu sebagai terakhir untuk kita semua. Pasal 12 Ibrani ayat ke-6. Haleluya. Haleluya. Kita sebagai anak Allah, terkadang kita harus menerima didikan dari orang tua kita betul keras. Hari ini kita sedang menerima didikan Tuhan sebagai manusia-manusia ciptaan Allah, bahkan sebagai anak-anak Allah. Pasal 12 Ibrani ayat ke-6. Ayat ke-6 Ibrani pasal 12. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Yesus anak Allah, anak tunggal Allah, diizinkan menerima hajaran, siksaan, bahkan mati ganti kita. Untuk apa? Untuk mendatangkan kemuliaan bagi kita yang dulunya orang berdosa. Kita ditebus, kita dipanggil keluar eklesia dari gelap masuk pada terang yang ajaib untuk menerima kemuliaan Tuhan. Saudara, dalam ikut Tuhan Yesus, saya sering ulang-ulang katakan, kita harus siap menyangkal diri, pikul salib. Itu tidak nyaman, ya percayalah. Apapun yang kau alami hari-hari ini, kasih Allah itu tidak pernah berkesudahan. Kasih Allah tetap ada pada kita. Dia rela mati. Dia rela menanggung dosa kita untuk menyelamatkan kita, manusia yang berdosa, yang mau menjawab panggilan Tuhan dan tidak menganggap salib sebagai kebodohan, dan tidak menganggap salib sebagai sandungan, tapi percaya salib adalah kekuatan Allah. Haleluya. Maka kau menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kasih Tuhan. Walaupun ada proses penderitaan yang kita alami, sabar dalam penderitaan, sabar dalam kesakan. Percaya bahwa Yesus ada bersama kita. Bahkan kita boleh menikmati kasih Tuhan sejauh timur dari barat. Itulah kasih Tuhan yang kita alami. Percayalah, kasih Tuhan itu selalu terbit pada pagi hari. Dari timur matahari terbit sampai terbenam di barat. Itulah kasih Tuhan. Mari kita kepujian sejauh timur dari barat. Haleluya. Sembah Dia, saudara. Haleluya, haleluya. Sembah Dia dengan sungguh-sungguh. Engkau di rumah masing-masing, mari menyembah Tuhan. Hadir Tuhan tidak akan terganggu oleh ruang, oleh waktu. Tidak akan mungkin terganggu oleh waktu, tapi hadirat Allah kau nikmati. Walaupun kau menikmati ibadah virtual, percayalah kuasa Allah hadir menjamah saudara. Kuasa salib Tuhan Yesus dengan segala kekuatannya menjamah saudara. Mari saudara sembah Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia. Engkau boleh angkat tangan. Mari sembah Dia. Yes. Haleluya. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut
kasih-Mu Tuhan. Besar kuasa salib-Mu Yesus. Oleh karena salib-Mu aku menerima kuasa pengampunan, kuasa pemulihan, kuasa pembebasan. Oh, terima kasih Tuhan. Yang hatinya hancur menderita karena ikut Yesus, karena mau taat pada firman Allah. Katakan Tuhan, aku terima kasih. Ku menerima kasih kepadamu ya Tuhan. Katakan pengampunan yang Kau beri, pulih betapa besar. Mari permain Tuhan kita ke depan. Tetap menyembah Tuhan. Mari angkatkan saudara. Oh haleluya. Amin. Jesus, Jesus. Lagi lebih sungguh-sungguh, mari kita sembah Dia, mari kita menyembah dengan sungguh-sungguh. Katakan haleluya, betapa besar kasih-Mu, yang hancur. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ku menerima kasih-Mu kepadamu ya Tuhan. Katakan pengampunan yang pulihkanku. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu, untuk karya salib-Mu. Ada kuasa di balik salib Yesus. Kuasa pembebasan, kuasa pemulihan, kuasa kemerdekaan, kuasa keteladanan. Hidup seperti Yesus, menderita untuk kemuliaan. Itulah kuasa salib Yesus. Ada kekuatan dalam penderitaan karena ya salib Yesus. Ada kuasa dalam perasaanmu, ada kuasa dalam pikiran Yesus. Harus kamu teladani, harus kamu ikuti, miliki. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Nikmati hadirat Tuhan, saudara. Nikmati Tuhan Paskah pada pagi hari ini. Jangan sekali-kali kita meremehkan salib Yesus. Jangan sekali-kali kita meremehkan korban Yesus. Karena di balik salib Yesus ada kuasa Allah. Terlebih kuasa keteladanan Yesus. Mari saudara yang kasih, milikilah salib Yesus. Milikilah kekuatan Allah. Milikilah pikiran Yesus. Milikilah perasaan Yesus. Sekalipun kita harus mengalami penderitaan seperti Yesus, tapi percayalah, itu hanya sesaat saja saudara. Karena akhir dari itu penderitaan adalah kemuliaan, kehormatan,
mahkota kekal. Yesus telah membuktikan karena ketaatannya. Dia dimuliakan, ditinggikan, diagungkan. Percayalah, Bapak Ibu yang betul-betul membuka hati bagi firman Allah pada pagi ini, yang sungguh-sungguh merespon firman Allah akan diberkati, akan menerima kuasa salib Yesus. Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar akan kami menikmati berkat perjamuan suci. Walaupun kami lakukan secara online, di mana kami akan juga mempersiapkan, bahkan sudah mempersiapkan diri kami di rumah masing-masing dengan roti ataupun pengganti roti dan anggur tubuh pengganti anggur sebagai lambang simbol daging dan darah Yesus. Tidak mengurangi makna akan kuasa perjamuan suci ya Bapak. Saya percaya saat ini kami sudah menyiapkan diri kami dengan roti dan anggur atau pengganti untuk menggambarkan daging, tubuh dan darah Yesus. Kami yakin dikala kami memegang roti dan menikmati air anggur ataupun penggantinya di rumah masing-masing, Tuhan ada kuasa daripada perjamuan suci-Mu Tuhan. Ada kuasa daripada pengobatan Yesus. Kami percaya yang sakit disembuhkan, kami boleh tetap aman dalam lindungan Tuhan. Yang lemah dikuatkan, susah dihiburkan. Bahkan darah-Mu membungkus kami semua. Kami aman daripada segala wabah, penyakit, virus apapun dalam nama Yesus. Jika kami percaya akan perjamuan-Mu yang kami nikmati sebentar ya Bapa. Kami para hamba-Mu Tuhan, layakkan kami untuk melayani firman-Mu Tuhan dengan perjamuan suci yang kudus ya Bapa. Kami siap untuk kami terima berkat kuasa perjamuan yang kudus ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita akan pujian salibnya antara para pelayan yang membagikan kuasa dan anggur, dan juga masing-masing di rumah masing-masing. Mari saudara boleh mempersiapkan roti ataupun pengganti juga anggur dan pengganti anggur saudara. Kita percaya kuasa Allah akan engkau alami kalau kau percaya akan kuasa daripada penyelesaian pada pagi ini. Salibnya, haleluya. Siapkan dan peganglah roti dan anggur di tangan saudara. Sekali lagi sembah Dia dengan sungguh-sungguh. Salibnya. Anggur dan juga roti tangan masing-masing. Katakan lagi salibnya.
kita yang telah berdiri dengan sikap penuh hormat kepada Tuhan, mari kita angkat roti di atas kepala saudara. Kita agungkan Tuhan, kita tinggikan Dia. Dia di atas kehidupan kita, Dia di atas segala-galanya. Kita percaya tubuh Yesus itu yang telah tercabik-cabik, yang telah terurai di salib, itu untuk kita, untuk menebus dosa kita. Tubuhnya yang mulia itu akan membuat kita menjadi pribadi yang betul-betul memiliki kuasa, kuasa kematian dan kuasa kebangkitan Yesus. Percayalah Bapak Ibu, percaya maka engkau terima mujizat. Engkau yang sakit, percaya ketika kau makan tubuh Yesus, engkau disembuhkan. Yang lemah engkau dikuatkan, engkau yang susah engkau akan dihiburkan. Mari kita angkat tinggi-tinggi dan tinggikan dengan firman Tuhan. Bab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Yesus. Terima mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nikmati saudara. Ada kekuatan baru. Tubuh yang lemah bersatu dengan tubuh Yesus yang dahsyat. Tubuh yang telah membuktikan kuasanya, mengalahkan maut, sakit penyakit dikalahkannya, disembuhkan segala sakit kita oleh kuasa tubuh Yesus. Alami itu. Ada kesegaran, ada kesehatan bagi tubuh kita, saudara. Jangan pernah kalaupun engkau meninggalkan Yesus, terpisah dengan tubuh Yesus, kita akan mati selama-lamanya. Terlebih hari ini, bahkan sampai Tuhan datang, tetap tubuh Yesus, kita menyatu dengan tubuh Yesus. Tubuh yang penuh kuasa, tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Kita boleh memiliki pikiran dan perasaan Yesus karena Dia ada dalam diri kita dan kita ada dalam diri Yesus. Dalam nama Yesus. Angkat cawan Bapak Ibu. Haleluya. Darah Yesus yang telah menebus kita. Dan darah itu juga melindungi kita, menjaga kita, membungkus kita dari segala bakteri, kuman, virus, penyakit, panah, api setan tidak bisa menembus kehidupan kita yang dibungkus dengan darah Yesus. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah penyembah baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum darah Yesus. Terima mujizat dalam nama Yesus. Haleluya. Mari sembah Dia. Sembah Dia, sembah Dia, muliakan Tuhan. Dia ada, Dia ada, Dia ada di tempat ini, di rumah saudara. Allah hadir, Dia hadir dalam kuasa Roh Kudus-Nya. Yesus menebus dosa, kuasa salib Yesus ada. Dia hadir di rumahmu, di hidupmu, di hari-harimu, di kantormu, di pekerjaanmu, di studimu, dimanapun kau ada. Yesus hadir, Dia ada. Haleluya, 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 haleluya. Engkau ada Tuhan, Engkau ada bersamaku. Apapun yang kita alami, segala musiman kita, hari ini kita musim di mana mengalami wabah terjadi, percayalah Dia tetap ada bersama kita. Mari sembah Dia, karena Engkau ada, Engkau ada. Haleluya. Mari sembah dengan sungguh-sungguh. Dia hadir di setiap musim. Tak pernah
karena salib Yesus. Amin. Haleluya. Itu yang terbesar buat kami. Bukan harta, bukan kekayaan, bukan jabatan, bukan gelar pangkat yang kami miliki. Tapi anugerah yang terbesar adalah keselamatan. Kuasa salib Yesus yang penuh dengan kekuatan Allah, yang sanggup mengubahkan hidup kami, pikiran kami, dan sikap tingkah laku kami, dan perasaan kami seperti Engkau Yesus. Kami percaya juga Bapa, kekuatan daripada salib Yesus adalah anugerah besar yang mampukan kami untuk kami tetap tahan menderita dalam proses Tuhan, dalam hajaran Tuhan, dalam didikan Tuhan, untuk kami semakin dewasa sebagai anak-anak Allah yang hidup benar, yang hidup takutkan Tuhan di hari ini. Kami percaya kami semua telah menikmati berkat yang luar biasa. Puji-pujian, wih mana Allah, Pediman suci, walaupun kami lakukan di rumah masing-masing Tuhan, tapi jika kami lakukan dengan sungguh-sungguh dan yakin Engkau hadir dimanapun kami berada, dengan setiap apapun yang kami alami, kekuatan Allah itu memampukan kami untuk kami tidak akan pernah goyah sampai Tuhan datang. Kiranya Tuhan menolong kami semua, gereja, umat-Mu, bangsa kami, negeri kami, bahkan dunia ini Bapa, lewat apa yang sedang terjadi, membawa pertobatan besar-besaran. Hujan pertobatan terjadi di dunia ini, di bumi ini, di negeri ini. Banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, diselamatkan dan percaya akan kuasa salib Yesus yang dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan haleluya. Tuhan baik. Silakan pelan-pelan Tuhan, silakan membawa meja perjamuan bertempatnya. Dan sebelum saya menyerahkan kepada pemimpin pujian untuk menutup dengan pujian yang akan membawa kita kepada doa berkah dan doa penutup sebagai pengumuman bagi jemaat Tuhan. Jangan lupa nanti hari Minggu pada pukul 9 pagi kita akan boleh menikmati Paskah yang kedua. Itulah Paskah kebangkitan yang kita adakan juga tetap secara virtual, secara online. Dan kiranya tidak mengurangi kesungguhan saudara ya untuk mengikuti ibadah walaupun secara online. Dan doakanlah kami tim pelayan-pelayan ini Bapak Ibu ya, baik tim musik, tim WL Singer, bahkan multimedia ya, yang bersama segala-galanya ya, juga sound system ya, bukan perkara mudah saudara ya untuk mempersiapkan kebaktian online. Doakan supaya apa yang kami kerjakan bagi tim pelayan-pelayan ini Bapak Ibu jadi berkat bagi saudara semua, dan saudara juga akan diberkati dan jadi berkat bagi banyak orang. Lagi saya ulangi, hari Minggu jangan lupa kita akan menikmati ibadah atau kebaktian Paskah kedua, Paskah kebangkitan pukul 9 pagi melalui YouTube ya, channel GPDI Gama 45. Terus kita menjaga kesehatan kita, menjaga diri kita, jangan banyak keluar rumah kalau tidak perlu, dan terlebih di rumah kita banyak berdoa, menyembah Tuhan dan mencari kehendak Tuhan. Berdoa supaya wabah ini segera berakhir. Pemerintah didoakan juga, tenaga medis, aparat kepolisian dan tentara yang terus menjaga, bahkan beberapa tempat sudah mengadakan PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar. Ya, tetap kita bisa menikmati apapun keadaan kita. Mensyukuri, karena di balik ucapan syukur ada sukacita, di mana ada sukacita ada kekuatan, dan kita punya tubuh tetap imun dari segala penyakit. Amin saudara. Dan kiranya Tuhan terus menolong kita sampai kita disempurnakan sama seperti Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati semua. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur buat sepanjang ibadah hari ini. Saya yakin dan percaya semua kita sudah diberkati oleh ibadah yang memberkati kita hari ini. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kembali kita menyiapkan hati kita untuk menerima doa berkat dari Gembala Sidang di tempat ini. Haleluya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah,
Yesus ada selalu bersama kami. Di kala kuasa salib Yesus itu tetap ada pada kami. Segala kesakitan tidak akan menimpa kami Tuhan. Amin. Sekalipun secara manusia kami khawatir Tuhan. Kami dibatasi kehidupan kami. Untuk tetap tinggal di rumah. Menghindar daripada wabah yang sedang terjadi. Tapi kami percaya. Dikala kami tetap tinggal di rumah Allah. Di bait alam yang kudus. Dan tetap ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kesakitan tidak akan menimpa kami. Doa kami bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing Tuhan pada pagi ini dan seterusnya. Kiranya tidak ada kesakitan yang kami dan umat-Mu alami dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus membungkus umat-Mu Tuhan. Malaikat surga memagari rumah-rumah anak-anak Tuhan, orang-orang percaya dimanapun engkau berada. Bahkan bagi masih harus bekerja keluar rumah, kuasa darah Yesus membungkus saudara semua. Kuasa salib Yesus tetap ada pada kita masing-masing. Ada kekuatan, ada kesembuhan, ada kebebasan, ada keselamatan, ada keamanan yang kami boleh nikmati. Ada damai sejahtera dan kesukacitaaan surga melimpah buat kami yang tetap tinggal di rumah Tuhan. Berdiam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Tetap ada dalam kubunya Tuhan Yesus Kristus. Kota benteng penuh ilahi. Mampukan kami Tuhan. Hiburkan kami masing-masing. Yang harus tetap ada di rumah masing-masing dan tinggal di rumah. Makasih Tuhan Yesus untuk Paskah yang memberkati kami pada pagi hari ini. Kami boleh menikmati berkat yang melimpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Pelayan-pelayan Tuhan, tim multimedia Engkau berkati semua Tuhan. Bahkan jemaat Tuhan sudah menikmati bagaimana juga perjamuan suci di rumah masing-masing. Engkau berkati ya Bapa. Persiapan untuk kebaktian ibadah online Minggu Paskah kebangkitan yang sedang dipersiapkan Tuhan, tolong semuanya. Pelayan-pelayan Tuhan juga Engkau persiapkan. Ketika pada harinya kami akan mempersiapkan untuk kebaktian online. Semuanya berjalan dengan baik. Semua karena kemurahan Tuhan. Dan biarlah kami terus Tuhan menikmati kebaikan Tuhan. Doa kami bagi jemaat Tuhan, bagi bangsa negara, pemerintah kami, tim medis, bahkan apartheid Polri, bahkan setiap yang ambil bagian, bahkan umat-umat Tuhan telah mengorbankan apa yang mereka miliki untuk jemaat-jemaat Tuhan, bahkan untuk kerjaan Tuhan di hari-hari yang sukar ini Tuhan. Engkau juga berkati ya Bapa. Serahkan kehidupan kami seterusnya dalam tangan Engkau Tuhan. Dan biarlah kalau belum kita mengakhiri kebaktian pada pagi ini, kita percaya anugerah Tuhan melimpah bagi kita semua. Dan mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, boleh engkau angkat tangan. Dan kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, terus kita boleh nikmati. Rohnya boleh menghibur kita, menuntun kita, menguatkan kita, untuk kita hidup benar firman Tuhan. Dan akhirnya berkat-berkat dicurahkan oleh Allah Bapa di surga, baik berkat bagi jasmani saudara, berkat bagi pribadimu, bagi keluargamu, pekerjaanmu, studimu, bahkan kesehatan kita semua diberkati dengan melimpah. Tubuh, jiwa, roh kita sehat sempurna oleh karena kasih dan kuasa ilahi, oleh karena kuasa salib Yesus. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dan juga damai, sejahtera dan sukacita surga melimpahlah mulai saat pagi ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati. Haleluya.